told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Kabar terbaru IKN Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara terus dikebut pemerintah untuk mengejar target yang telah ditentukan, sebagaimana Presiden Joko Widodo telah mencanangkan aktivitas pemerintahan di Ibu Kota Negara Nusantara akan dimulai 2024 mendatang, termasuk pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Untuk itu, pemerintah menargetkan progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tahap pertama rampung pada 2024 guys. Menjelang pergantian tahun, perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tahap 1 tampak terus menggeliat, bahkan memasuki tahun kedua ini, progres pembangunan telah mencapai 55% guys. Anggaran pemerintah yang dikeluarkan dari tahun 2022 sampai tahun 2023 sekitar 35 triliun rupiah. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terdiri dari 5 tahap yang dimulai pada tahun 2022 dan direncanakan akan rampung pada tahun 2045 mendatang. Pada tahap pertama, proses pembangunan Ibu Kota Negara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dibagi dalam 3 alur kerja besar, yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Pada tahap pertama, Ibu Kota Negara Nusantara akan menjadi Smart City dan Sustainable City yang akan membuka peluang untuk investasi, terutama kepada investor dalam negeri. Pembangunan IKN Nusantara tahap 1 ini berfokus infrastruktur dasar yang utama, seperti menyediakan air minum, listrik, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan sampah dan air limbah untuk penduduk pionir, membangun istana kepresidenan, perkantoran, perumahan, pemindahan ASN tahap awal, termasuk TNI dan Polri, serta sektor-sektor ekonomi prioritas. Dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, beberapa sektor dinilai potensial atau menjadi prioritas, khususnya pada kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara. Sedikitnya ada 12 sektor prioritas dalam pengembangan dan pembangunan Ibu Kota Negara tahap 1, dan berikut ada 6 sektor yang dinilai paling penting di IKN Nusantara. Yang pertama perkantoran guys. Ibu Kota Negara memiliki kawasan perkantoran, termasuk Istana Negara. Presiden Jokowi menilai kawasan ini menjadi kawasan prioritas, karena keberadaan gedung perkantoran seperti Kantor Bank Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor karena otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada dan siap untuk mendukung pengembangan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Negara Nusantara. Untuk progresnya, pembangunan Istana Negara dan bangunan pendukung sudah mencapai 22,72%. Kantor Kementerian Koordinator 1 sudah mencapai 12,78%. Kementerian Koordinator 2 sudah mencapai 98,2%, Kementerian Koordinator 3 sudah mencapai 10,429%, dan Kementerian Koordinator 4 sudah mencapai 15,135%. Sementara pembangunan Kementerian Sekretariat Negara sudah mencapai 16,165%. Untuk serapan tenaga kerja lokal di pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara juga diprediksi akan terus meningkat, soalnya, ada program pemberdayaan masyarakat lokal yang sedang dilakukan guys. Yang kedua perumahan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun sebanyak 100.000 rumah dengan total populasi Ibu Kota Negara Nusantara diproyeksikan mencapai 320.000 orang hingga tahun 2045. Kawasan permukiman ini akan diisi oleh masyarakat umum, TNI, Polri dan ASN, yang meliputi komposisi 70% ASN, TNI Polri dan 30% lainnya masyarakat umum. Dari jumlah hunian,
sebanyak 73.026 unit diperuntukkan bagi ASN, TNI, Polri dan sekitar 9.327 unit hingga 27.000 unit lainnya untuk masyarakat umum guys. Sedangkan progres pembangunan untuk rumah tapak jabatan menteri sudah mencapai 22,681%. Untuk rumah tapak jabatan menteri ini, rencananya akan dihuni pada Juni tahun 2024 mendatang. Yang ketiga, air minum. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satgas Infrastruktur Ibu Kota Negara mengatakan kualitas air keran di IKN Nusantara bisa langsung diminum guys. Tentunya dengan menggunakan teknologi food grade, air bersih di Ibu Kota Negara Nusantara dipastikan aman, karena air yang melewati pipa-pipa tersebut tidak akan terkontaminasi, karena pipa dilapisi oleh lapisan beton dan semen sehingga menjamin kualitas air tetap terjaga dengan baik. Sampai saat ini, perkembangan pembangunan air bersih di Ibu Kota Negara Nusantara tengah menuntaskan bendungan Sepaku Semoy dan pengisian Sungai Sepaku. Selanjutnya ditargetkan sistem penyediaan air minum dapat didistribusikan ke beberapa kawasan Ibu Kota Negara pada tahun 2024, sehingga masyarakat bisa langsung menikmati air bersih di Ibu Kota Negara Nusantara. Yang keempat, energi hijau. Penerapan green energy atau energi hijau akan diterapkan di Ibu Kota Negara Nusantara. Hal tersebut tentu saja disambut baik oleh Presiden Jokowi yang akan menyediakan sebanyak 80% transportasi publik di Ibu Kota Negara Nusantara. Tak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia itu juga mengatakan Ibu Kota Negara bakal menerapkan net zero emission dan 70% akan diisi area hijau. Otorita IKN resmi meluncurkan strategi Net Zero Emission Nusantara dalam dokumen Nusantara Regionally and Locally Determined Contribution pada perhelatan KTT COP ke-28 yang dilangsungkan di Dubai. Peta jalan untuk mendorong kontribusi kota Nusantara dalam mencapai target iklim nasional, di mana Ibu Kota Negara dirancang menjadi kota dengan nol emisi karbon tahun 2045 mendatang guys. Sistem tenaga listrik di Ibu Kota Negara Nusantara akan dirancang dan dikembangkan melalui 3 tahap guys. Jangka pendek tahun 2022 sampai 2023 PV rooftop, EV support di tempat umum dan komersial, perumahan, industri, dan stasiun pengisian daya. Kemudian jangka menengah tahun 2024 sampai 2025 wind farm kapasitas 70 MW pada 2024 dan solar farm kapasitas 50 MW pada 2025. Lalu jangka panjang tahun 2026 sampai 2045 akan dibangun pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 910 MW pada 2028. Selain itu, masih dalam rangka menciptakan green economy, Ibu Kota Negara Nusantara yang berada di atas lahan seluas sekitar 250 hektar, dari luasan tersebut terbagi atas bangunan, lahan tani dan hutan tropis Kalimantan. Konfigurasi ini akan melestarikan hutan Kalimantan sebagai hutan tropik dunia yang sejalan dengan komitmen Indonesia untuk net zero emission pada tahun 2050. Ibu Kota Negara Nusantara berada di atas lahan seluas sekitar 250 hektar, dari luasan tersebut hanya 25% untuk bangunan, 10% untuk green area seperti lahan tani, sisanya seluas 65% akan dibiarkan sebagai hutan guys. Dalam pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Negara, banyak melibatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Beberapa teknologi baru yang sebelumnya belum pernah diterapkan dalam sejarah pembangunan di Indonesia bakal diimplementasikan dalam membangun proyek ibu kota baru. Salah satu teknologi yang sebelumnya tidak pernah diterapkan adalah pembangunan tol bawah laut di Ibu Kota Negara Nusantara. Yang kelima, transportasi guys. Transportasi modern di Ibu Kota Negara Nusantara bukan hanya sekadar pengembangan jaringan jalan raya atau moda transportasi konvensional. Pemerintah memiliki visi yang lebih luas, merangkul teknologi canggih dan konsep mobilitas masa depan. Pemerintah Indonesia telah merancang sistem transportasi di Ibu Kota Negara Nusantara yang dimulai dari pembangunan Mass Rapid Transit,
kereta cepat, hingga taksi terbang. Pada tahap awal, transportasi umum di ibu kota negara nantinya akan menggunakan layanan angkutan umum berbasis hijau elektrik bus rapid transit BRT beserta fasilitas pendukung halte dan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Elektrifikasi kendaraan merupakan langkah penting dalam upaya mengurangi jejak emisi karbon dan mengurangi dampak perubahan iklim. Langkah ini sejalan dengan semangat energi hijau dan green economy yang diterapkan dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Setelah tahap awal rampung, akan dibangun moda transportasi berbasis rel dalam kota seperti MRT dan LRT yang menghubungkan ibu kota negara Nusantara dengan daerah mitra, yakni Balikpapan dan ibu kota provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Pemanfaatan moda transportasi urban air mobility dan autonomous vehicle juga akan dimulai. Yang terakhir jaringan telekomunikasi. Menuju konektivitas unggul, perkembangan jaringan telekomunikasi di kawasan ibu kota negara Nusantara juga tengah disiapkan. Sejak tahun lalu, pemerintah tengah melaksanakan pemetaan guna kebutuhan kapasitas jaringan backbone maupun jaringan akses last mile di ibu kota negara Nusantara. Pemerintah bersama para investor akan menyiapkan pengembangan jaringan 4G dan 5G untuk mendukung layanan publik dan penerapan kota pintar. Pada tahap pertama tahun-tahun 2022 sampai tahun 2024. Pemerintah membangun palaparing integrasi guna menunjang konektivitas internet di wilayah Indonesia. Pembangunan ini juga termasuk menghubungkan jalur existing palaparing tengah ke titik ibu kota negara baru melalui jalur kota Balikpapan. Sinyal telekomunikasi yang kuat dan merata menjadi prasyarat utama bagi bisnis dan masyarakat di ibu kota negara Nusantara. Proyek ini mencakup perluasan cakupan jaringan seluler di seluruh kawasan, memastikan bahwa baik area perkotaan maupun pedesaan dapat menikmati akses yang sama terhadap layanan telekomunikasi. Pembangunan ibu kota negara Nusantara. Sejak pertama kali digagas, pembangunan IKN Nusantara tak luput dari pro kontra dan tak sedikit menemui tantangan dan hambatan. Bahkan sejumlah ahli dan profesional menilai terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam menyelesaikan pembangunan ibu kota negara Nusantara. Namun, di tengah tantangan yang ada, pemerintah terus bekerja cepat menyelesaikan pembangunan ibu kota negara yang sejak awal ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang terus berjalan diproyeksikan dapat menciptakan potensi ekonomi secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Sampai saat ini percepatan pembangunan infrastruktur dasar ibu kota negara Nusantara terus digenjot pembangunannya. Presiden Jokowi optimis ibu kota negara Nusantara akan selesai dalam kurun waktu 15-20 tahun mendatang. Ia juga menyebut hingga akhir tahun 2023, komitmen investasi negara di sejumlah sektor di IKN nilainya mencapai 45 triliun rupiah. Dengan rincian total investasi pada peletakan batu pertama September lalu mencapai 23 triliun rupiah, pada November tahun 2023 sebesar 12 triliun rupiah dan pada Desember tahun 2023 10 triliun rupiah guys. Untuk mencapai cita-cita besar itu, pemerintah terus berkomitmen dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebab, di masa depan pembangunan ibu kota negara Nusantara akan memberikan warisan yang layak untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Kita doakan semoga pembangunan IKN Nusantara ini berjalan lancar tanpa hambatan, tak lupa juga semoga para pekerja yang terlibat dalam proses pembangunan IKN Nusantara diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja sampai proyek IKN Nusantara ini rampung.